Saat ku kembali ke surga, kita yang puji Allah sekalian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya.
mengucap syukur dengan segala apa yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami. Tapi kami percaya Bapa bahwa tidak ada sesuatu yang tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami adalah bagian dari rencana-Mu yang indah dan luar biasa. Sekalipun hari ini Tuhan kami boleh diliputi dengan kesedihan, ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi Bapa, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang penuh kasih tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam hari ini, biar kiranya Tuhan Yesus boleh berbicara bagi setiap kami, menyampaikan apa isi hati-Mu, untuk boleh menguatkan setiap kami, untuk boleh menghiburkan setiap kami. Sehingga kami percaya Tuhan kami akan beroleh penghiburan yang sejati, damai yang sejati, yang datangnya daripada Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tetapi biar kiranya sungguh melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal dari isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Salam. Saya mewakili gereja Jakarta Rock Center, dan saya pun juga mewakili gembala kami Bapak Pendeta Dr. Roni Monsimeo beserta dengan seluruh pengurus dan jemaat mengucapkan ikut merasa kehilangan atas berpulangnya Bapak Rudi Rose, orang tua terkasih dari salah satu keluarga kami juga Pak Hedi Rose di sini. Ya, saya kenal beliau seorang, ya kalau boleh saya bilang sebetulnya beliau lebih senior, lebih pantas berdiri di sini gitu kan. Cuma kemarin sempat telepon, katanya nggak mungkin kalau keluarga sendiri gitu kan. Ya, saya puji Tuhan atas anugerah Tuhan bersama dengan rekan kami juga tadi yang pimpin ujian luar biasa Pak Sahar Manulang. Kami pernah sama-sama ya melayani di gereja dari Mbak Ferry, gereja yang begitu indah, bukan hanya bangunannya, tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa melalui gereja ini juga. Baik Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Rio Kolonda. Bapak Ibu boleh panggil saya Rio. Dan sekali lagi satu sukacita saya boleh berdiri di tempat ini, sekalipun dalam suasana yang rasanya kurang enak ya. Karena namanya kita ditinggal orang yang dikasihi, tentu nggak mudah. Saya paham betul dengan situasi seperti itu. Tetapi kalau kita di tengah situasi seperti ini, kita sering dengan istilah rest in peace. Betul ya, rest in peace kita sering dengan beristirahat dalam damai. Bapak Ibu Saudara, dan tulisan ini ya mungkin banyak Bapak Ibu jumpai di gereja, ibadah, penghiburan dan lain sebagainya. Tetapi saya melihatnya begini, bahwa kata-kata ini harusnya bukan sekedar menjadi slogan, tetapi harusnya kata-kata ini menjadi sebuah undangan dalam hidup kita. Ketika suatu hari nanti Tuhan jemput kita, betulkah kita bisa beristirahat dalam damai? Itu pertanyaannya. Nah, maka dari itu saya ingin membagikan sesuatu hal yang luar biasa yang saya dapati Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata kedamaian, kalau kita bicara mengenai kedamaian, ini sesuatu yang sangat indah semestinya. Karena rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah damai sejahtera. Namun faktanya, kenyataannya,
dalam hidup kita nggak segala sesuatunya menjadi damai. Di situasi dunia hari ini, perang yang kita lihat, lalu ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan lain sebagainya, rasanya sulit, Pak. Kalau kita mau bilang kita bisa damai-damai saja dengan keadaan seperti ini. Loh, tapi kan katanya rancangan Tuhan damai sejahtera. Tapi nyatanya hidup saya nggak selalu dihiasi dengan hal-hal yang bisa membuat saya merasa damai. Ketika kita harus mengalami sakit penyakit, kok susah ya untuk kita bisa merasakan kedamaian ini. Ketika mungkin Bapak Ibu Tuhan izinkan mengalami kebangkrutan dalam hidup ini, kok kayaknya halnya nggak enak ya, nggak ada damai-damainya, gitu kan Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu, satu hal yang luar biasa, bahwa Yesus Tuhan kita, Dia percaya Bapak Ibu, Dia tahu bahwa dalam hidup ini gak segala sesuatunya akan baik-baik saja. Ada hal-hal yang bisa saja mengambil rasa ketenangan dalam dirimu. Ada hal-hal yang mungkin bisa mengambil rasa sukacita dalam diri setiap kita. Maka dari itu yang menarik, Tuhan Yesus menjanjikan bagi saudara dan saya bahwa Dia ingin memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Katakan amin. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Jika Bapak Ibu ada Alkitab atau mungkin handphonenya ada Alkitab, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang satu firman Tuhan yang indah, yang luar biasa bagi setiap kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, ini satu pesan yang buat saya bukan sekedar pesan, tetapi ini juga satu janji yang luar biasa, bahwa Yesus sebelum Dia terangkat ke surga, Ia menjanjikan damai sejahtera bagi setiap kita. Katakan amin. Damai sejahtera Yesus ditinggalkan atas setiap kita. Bapak Ibu, ini yang menarik. Kata damai sejahtera ketika saya coba dalami, saya telusuri, punya makna begini Bapak Ibu. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, damai sejahtera itu eirene. Apa itu eirene? Eirene itu punya pengertian, yang pertama itu adalah keutuhan, yang kedua itu harmoni, dan yang ketiga saya catat di sini, pemulihan. Jadi satu kesimpulan yang indah begini, damai sejahtera yang Yesus berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, itu adalah satu kepastian adanya satu pemulihan hubungan kita sama Tuhan. Jadi damai sejahtera itu harus dimulai dari pemulihan hubungan kita sama Tuhan. Karena tanpa ada hubungan yang baik antara kita sama Tuhan, rasanya sulit untuk saudara dan saya menemukan yang namanya damai. Maka damai harus dimulai dari mana? Dari pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara mau merasakan damai itu gampang, syaratnya cuma satu. Bagaimana hubungan saudara sama Allah dipulihkan. Dan ternyata ini loh yang Yesus berikan. Yesus berikan bukan sekedar damai yang bikinmu tenang, bukan. Bukan damai yang sekedar bikin kamu happy, bahagia, bukan. Tetapi lebih dari itu semuanya, damai yang Yesus berikan bagi setiap kita adalah janji dan kepastian hubungan sama Tuhan pulih. Wow. Dan lebih kerennya lagi Bapak Ibu Saudara, saya menemukan satu hal. Kalau tadi kita baca ayatnya, Yesus bilang bahwa damai sejahtera-Ku. Betul ya? Jadi Yesus itu bukan sekedar bilang, oh saya akan kasih kamu damai sejahtera. No, tetapi Yesus menjanjikan Dia memberikan damai sejahtera yang ada dalam dirinya yang diberikan bagi setiap kita. Damai sejahtera yang hidup di dalam dirinya, itu yang Dia bagikan buat saudara dan saya. Dan begini, damai sejahteranya Yesus ini keren Bapak Ibu. Bukan sekedar damai sejahtera ketika kita mungkin kasih uang 1 M gitu ya. Tetapi damai sejahteranya Yesus, kenapa saya katakan luar biasa? Bapak Ibu pernah tahu cerita
Suatu hari murid-murid Yesus diterpa oleh badai di tengah laut. Dan tahu apa ceritanya? Yesus tidur. Betul ya Pak Feli ya? Koreksi saya kalau saya salah. Di tengah badai, Yesus tidur Pak. Ini loh damai. Buat saya ini damai. Ketika engkau di tengah badai, krisis ekonomi hari ini kau bisa tidur nyenyak, itu namanya damai Pak. Ketika di tengah situasi perang, dunia ketakutan semuanya Pak, kita bisa tidur nyenyak, itu damai. Itu damainya Yesus. Termasuk ketika kita ditinggal orang yang kita kasihi, kalau hati kita bisa tetap damai, itu damainya Yesus. Dan damainya Yesus kerennya lagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu apa yang dialami oleh Yesus beberapa waktu lalu kita peringati bersama. Ketika ia dicemooh, ketika ia dikhianati, ketika ia disiksa, tapi kita bisa melihat bagaimana Yesus tetap tenang menghadapi semuanya itu. Emosinya tetap stabil dengan situasi seperti itu. Itu namanya damai. Karena kedamaian kayak gini hari-hari ini langka. Iya enggak? Kita diomongin orang sedikit udah gak bisa tidur, benar gak? Apalagi kita difitnah sama orang, kepikiran, overthinking, baper, insecure. Betul gak hari-hari ini kan situasinya? Nah ini Yesus keren. Mau diapain, dijahatin sama orang, tetap damai. Itu yang namanya damai. Dan ternyata damai ini yang Yesus berikan bagi setiap kita. Katakan amin. Ini damai ini yang Yesus berikan buat keluarga dari Maverinos, bagi kita semua, bagi siapapun juga yang terkota hari ini. Damai yang spesial kayak begini. Tapi dimulai dari mana? Dari pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi masalahnya begini Pak, ini satu masalah Bu. Saya seringkali menjumpai orang, janji Tuhan Yesus memberikan damai ini kan buat setiap kita. Amin. Janjinya buat setiap kita. Tapi kok kayaknya hidup kita masih gak damai. Kan begitu kan masalahnya kan? Pendeta ngomong gampang, tapi saya ngejalaninnya gak gampang Pak Pendeta. Kan begitu masalahnya. Saya dapat pembelajaran sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sederhana begini Bapak Ibu. Saya pernah iseng-iseng lagi main handphone, malu-malu, scrolling, tiba-tiba muncul, ini sepertinya ada game, kayaknya gamenya bagus. Pendeta boleh main game ya Pak Ferry ya? Oh boleh, tetap boleh. Saya suka game strategi, game itu. Saya lihat game ini kayaknya bagus Nah, karena saya lihat bagus, saya install handphone saya Android dari Play Store, saya install. Lalu karena datanya agak lama loadingnya, saya tinggal, saya lakukan aktivitas saya yang lain dan lain sebagainya. Sampai singkat cerita, saya lupa untuk buka game saya yang saya install itu Pak tadi. Saya lupa saya buka game saya. Sampai akhirnya hari demi hari lewat, minggu demi minggu lewat, saya masih nggak mainin tuh. Bulan demi bulan lewat, begitu saya lihat di handphone saya, ini apa ya? Kan begitu kan? Ini kok ada lambang apa ya di handphone saya ya? Kok saya nggak tahu? Oh ternyata Bapak Ibu, gamenya sudah ada di handphone saya, tapi saya nggak pernah menikmati game itu. Kenapa? Karena gamenya itu ada masuk, tapi saya nggak pernah aktifasi, saya nggak pernah mainin. Demikian saya mendapat satu pembelajaran yang indah. Damai sejahteranya Yesus ada diberikan dari setiap kita, tapi persoalannya saudara dan saya lupa untuk mengaktifasi damai itu. Keadaan krisis Bapak Ibu, damainya ada nggak? Ada Pak, tapi kita nggak aktifasi, sehingga dalam keadaan krisis kita nggak merasakan damai. Kenapa? Damainya kita tidak aktifasi. Maka dari itu saya mau bilang begini, saya mau ingatkan pesan firman Tuhan hari ini sederhana, adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan jelas bahwa Ia memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Tapi yuk kita aktifasi damai itu. Amin. Kita aktifkan sehingga kedamaian itu bukan lagi dipengaruhi oleh keadaan di luar. Keadaan di luar boleh gak baik-baik saja Pak. Keadaan duka seperti ini mungkin
tidak baik-baik saja Ibu. Tetapi ketika kau mengaktifkan damainya Yesus yang keren banget tadi itu, saya percaya engkau akan tetap merasakan kedamaian sekalipun dalam situasi yang tidak damai. Gimana caranya kita mengaktifasi damai tersebut? Firman Tuhan saya catat di sini dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15 katakan begini Bapak Ibu Saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu, ternyata untuk saudara dan saya mengaktifasi damai tersebut adalah ketika kita mengizinkan damai itu memerintah pikiran kita. Wow, keren. Cara aktivasinya gampang Pak. Pikiran kita jangan lagi dipengaruhi oleh rasa-rasa khawatir, rasa-rasa takut, tetapi pikiran kita harus dipenuhi dengan apa? Pikiran Kristus. Jadi ketika kau melihat segala sesuatunya dalam keadaan situasi yang berduka, dalam keadaan situasi yang bersedih, apapun itu, Bapak Ibu jangan sampai salah paham dengan maksud saya. Bukan berarti dalam situasi seperti ini kita nggak boleh bersedih. Bukan Bapak Ibu. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, bersedih wajar. Nangis boleh nggak Bu? Boleh banget. Nggak salah dengan semuanya itu. Tetapi jangan sampai dengan kesedihan kita, pikiran kita semuanya hanya diisi dengan kesedihan. Semestinya pikiran kita diisi oleh pikiran Kristus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa almarhum yang telah berpulang mendahului setiap kita, dia punya impian, punya harapan dalam dirinya yang mungkin belum diwujudkan. Justru keluarga yang ditinggalkan ini, ayo jangan kita terlalu lama, terlalu berlarut-larut dalam kesedihan kita, sehingga kita gak bisa meneruskan langkah-langkah perjuangan dari orang yang kita kasihi. Maka dari itu, untuk Pak Ferry beserta keluarga bisa terus melangkah dalam hidupnya, kenakan pikiran Kristus dalam pikiran kita. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun situasinya, apapun keadaannya, bukan yang lingkungan yang mempengaruhimu, tetapi pikiran Kristus yang mempengaruhi setiap kita. Kalau pikiran Kristus yang mempengaruhi setiap kita, percayalah ada damai dengan setiap apapun yang kita lakukan. Mungkin hari ini suamimu gak baik orangnya, kasar, keras, galak dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan perasaan takutmu, kekecewaanmu itu yang menguasai pikiranmu. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh pikiran Kristus, sekalipun suamimu nggak baik, kita percaya Yesus tetap baik. Amin. Sekalipun bisnis kita lagi nggak baik-baik saja, tapi ketika pikiran Kristus yang memenuhi setiap kita, saya percaya Bapak Ibu, damainya Yesus itu yang terjadi, yang teraktivasi dalam hidup setiap kita. Dan saya akan tutup dengan satu hal Bapak Ibu, bahwa kunci dari semuanya itu Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Wow, ayat ini powerful banget Bapak Ibu. Ayat ini pun juga berbicara buat saya. Jadi kekuatan dalam diri setiap kita. Kalau kita ingin hidup kita tenang, kita ingin hidup kita tenteram, adalah bagaimana? Adalah damai sejahtera itu harus tumbuh. Gimana caranya damai sejahtera itu tumbuh? Di mana ada kebenaran, damai sejahtera itu tumbuh. Maka pesan firman Tuhan saya nggak akan berpanjang-panjang di sini, nggak akan berlama-lama Bapak Ibu. Kedamaian dimulai adalah tergantung bagaimana hidupmu sudah benar di hadapan Tuhan. Selama kau masih hidup dalam dosa, percaya nggak ada ketenangan dalam hidup kita. Selama kau masih hobi mengambil sesuatu yang bukan milik kita, kan hidup nggak nyenyak ya Pak Ferry.
tenang dalam situasi seperti ini. Tetapi ketika engkau hidup dalam kebenaran, firman Tuhan katakan di situ damai sejahtera itu tumbuh, Bapak Ibu. Damai sejahtera itu tumbuh. Dan di mana ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman. Yang setuju bilang apa? Ya kan? Jadi mulai dari semuanya itu, maka saya yakin dan percaya ketika kita sudah selesai tugas kita suatu hari nanti di dunia ini, ketika kita menjalankan hidup kita, bagaimana pikiran Kristus menguasai pikiran kita, hidup kita penuh kedamaian, perginya pun juga damai, perginya juga tenang, gak ninggalin dosa, gak ninggalin yang aneh-aneh, betul ya, semuanya tenang, semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara, rest in peace. Dari tadi saya membahas mengenai peace, yang mengenai damainya. Tapi satu yang saya mau bagikan sedikit saja menjadi berkat juga bagi kehidupan saya. Kata rest, istirahat di sana. Bapak Ibu bukan pernah ya, harusnya semua sudah baca Alkitab kan? Di kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Di hari ketujuh ia beristirahat. Di hari ketujuh ia beristirahat. Bapak Ibu, Allah beristirahat bukan karena capek. Setuju nggak? Allah beristirahat bukan karena lelah, tetapi Allah beristirahat karena tugasnya selesai. Itu adalah puncak, Bapak Ibu. Maka dari itu saya mau bilang begini, kita memang tak konsep hidup seolah kita capek kejar dengan segala keadaan. Tetapi percayalah bahwa ketika engkau mengakhiri tugasmu semua dengan sebaik-baiknya, engkau beristirahat dengan tenang. Dan ternyata istirahat itu adalah bagian dari sistem kerajaan. Kita pilih. Dan ternyata tidur kita suatu hari itu adalah istirahat kita, Bapak Ibu. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu ingin beristirahat dengan tenang, mau semuanya, hiduplah dalam damai sejahtera. Izinkan Yesus yang menguasai pikiran setiap kita. Di mana kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan dan ketentraman. Yang mau bilang apa lagi? Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pesan firman Tuhan hari ini jelas, bukan buat orang yang sudah mati. Kita percaya Om Rudi sudah senang bersama dengan Tuhan. Justru pesan firman Tuhan ini adalah bagi setiap kita yang perjalanannya masih panjang, yang tugasnya masih banyak. Tapi saya mau bilang, sebanyak apapun tugasmu, jalani bersama Yesus. Ada damai, ada ketenangan, ada ketentraman. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh tertanamkan, kuat mengakar dalam hidup hati setiap kami, dan boleh bertumbuh, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Roh Kudus yang Maha Pengingat itu boleh mengingatkan ketika kami dalam situasi-situasi sulit. Biar kami senantiasa ingat dan percaya bahwa damai sejahtera Yesus ada dalam hati setiap kami. Biar Tuhan mampukan kami untuk kami bisa mengaktifasi damai sejahtera itu. Bukan sekedar diam tertanam di hati kami, tetapi bisa terwujud dalam setiap perbuatan tindakan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang manis akan senantiasa terus mengingatkan kami, akan senantiasa terus menghibur setiap kami, akan terus menguatkan setiap kami. Hingga suatu hari nanti ketika Tuhan panggil kami boleh datang menghampiri dalam keadaan yang siap, penuh dengan kedamaian, dan kami bisa beristirahat dalam damai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga. Semua yang sudah diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Saya serahkan kepada pihak keluarga.
mungkin dari pihak keluarga Pak Ferry ada yang mau disampaikan. Nanti kita dua lagu. Ya, terima kasih buat rekan saya Pak Yud. Sudah bicara. Ya, kalau tadi saya waktu sampaikan tentang damai sejahtera, ya waktu kami melepas orang tua kami, juga waktu dia dalam keadaan kondisi yang payah ya, dari rumah terakhir ke rumah sakit PON ini, ya dua adik ipar saya, Pak Mansur, dia cukup jadi pembalap begitu ya. Bukan nggak usah buru-buru. Karena saat itu saya juga pegang dia berteriak dalam kesakitan. Saya juga sebenarnya saya dalam bahasa roh, saya berdoa buat dia. Saya juga cegah hati saya tetap damai sejahtera. Kalau lihat secara manusia, saya juga sedih dengan keadaannya pada saat itu. Tapi damai sejahtera Allah yang menguasai hati dan pikiran itu yang kita aktifkan. Ya, melihat situasi ini, bagaimana juga aktifnya damai sejahtera itu waktu kita menghadapi tantangan. Menghadapi rintangan, hilanglah kedamaian. Karena iblis itu kan sifatnya mencuri, membunuh, binasakan. Apa yang dia curi pertama dalam kita? Damai sejahtera itu diambil. Orang kehilangan damai sejahtera kayak layangan putus ya. Tapi waktu saya menghadapi, saya juga bilang dengan adik saya, Rizka, kadang-kadang kita tenang. Dan karena kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, di doanya udah, saya cuma berdoa 2-3 kali saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan mau bawa orang tua saya bawa di dalam kedamaian, bawa di dalam kemuliaan itu, kami siap. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, melihat mujizat. Buat saya orang yang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Ya, saya percaya di situ. Jadi kami tenang. Tenang, kita sebagai orang yang beriman, percaya. Lagi kita baru merayakan Paskah, ya, kita akan mengalami satu kehidupan bersama Kristus yang kekal lewat pintunya apa ya, pintu kematian semua kita, ya, akan melewati itu semua. Tapi karena kita di dalam Tuhan, ada janji Tuhan, ada kuasa Tuhan, jadi kita ya dibilang tadi tenang, rest, baik-baiklah kehidupan. Dunia nggak makin baik sudah, tapi biarlah hidup saudara dan saya semakin baik. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan roh. Jadi saya bersyukur di waktu kemarin saya kasih kesaksian juga, waktu orang tua kami dalam detik-detik dipanggil Tuhan, itu lagu El Shaddai itu yang kami nyanyikan. Ya, kami nyanyikan sampai akhir dari lagu itu langsung rata. Buka mata, saya juga minta Tuhan sambil berapi. Roh Kudus turun, mengurapi dia, memenuhi dia kan. Jadi kami percaya bahwa kami sudah bersama dengan Kristus dan juga semua yang hidup pun ada bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dengan kekuatannya. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah hadir dari keluarga sudah tinggi, sudah kuning, maupun sahabat sudah rumah, sudah akan kembali dengan Bapak Ibu dan juga gembala. Anaknya juga melayani bersama-sama saya di kantor. Juga Cimanggis juga, wow, keren. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi kalau gembala itu disuruh kasih sambutan khotbah biasanya. Tapi tadi saya jadi ingat satu hal. Pak Ferry sempat singgung mengenai El Shaddai. Jadi ini khotbah kedua Bapak Ibu. Jadi kita lanjut dulu. Tapi singgung mengenai El Shaddai. Ternyata kata El Shaddai itu kalau diterjemahkan sebetulnya nggak ada kata yang paling pas untuk mengungkapkannya. Kenapa? Karena Shaddai itu maksudnya begini. Allah itu seperti sedang menyusui kita Bapak Ibu Saudara. Menyusui. Dan bayi itu kalau sudah ketemu air susu ibu udah menyusu sama mamanya, itu kan rasanya paling tenang dalam hidup. Amin. Itu kita Bapak Ibu Saudara, dan itu Allah kita. Kita paling tenang kalau kita sudah dekat sama sumbernya kita, yaitu Allah itu sendiri. Amin.
Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin memberikan sedikit kesaksian atau pengalaman yang membangun bersama dengan almarhum. Silakan. Takut manis. Cucu. Oke. Atau mungkin mau disimpan karena masih ada banyak acara sampai besok ya. Oh iya, boleh. Silakan Om, kalau mungkin ada sepatah dua patah kata, silakan. Oke, baik, kalau misalkan mungkin nggak ada, tapi karena memang kita tahu masih ada beberapa acara prosesi selanjutnya, mungkin bisa disimpan ya, biar penasaran kan, jadi besok datang lagi gitu kan. Iya Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan nanti mungkin keluarga bisa sampaikan juga pengumuman untuk ibadah penghiburan dan ibadah pemakaman selanjutnya setelah ini, dan kita akan akhiri. Silakan Pak Sarah. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam. Boleh kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua teramat baik apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Tidak ada secuil pun pikiran dan perasaan kami yang meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Dan kami percaya akan rancangan-Mu yang indah penuh damai sejahtera itu terus ada dalam kehidupan kami. Tapi bahwa kami Tuhan, biar sepanjang langkah kami boleh terus berjalan di dalam setiap ketetapan-ketetapan-Nya Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Nya Tuhan, sehingga kami percaya dan yakin di mana ada kebenaran, di situ damai sejahtera-Mu akan tumbuh, memberikan ketenangan, ketenteraman dalam hati setiap kami. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga yang boleh ditinggalkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa di atas duka yang mereka alami, tapi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi setiap hati dan pikiran dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk mereka boleh terus melangkah menjalani kehidupan mereka secara khusus, boleh mewujudkan setiap apapun yang menjadi impian, harapan dan doa dari Bapak Udirus Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi Engkau yang membentengi keluarga ini, biar di dalam keluarga ini damai sejahtera Allah senantiasa terus
terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu pun juga dengan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang hadir, biar kiranya kasih Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan beserta dengan kami, menolong, menyertai, memberkatinya, membuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami juga akan pulang meninggalkan tempat ini Tuhan Yesus. Biar kiranya perlindungan-Mu sempurna menjaga setiap kami seperti layaknya Engkau menjaga biji matamu. Dan untuk prosesi Tuhan Yesus selanjutnya, termasuk juga untuk pemakaman di esok hari, supaya Tuhan boleh buat segala sesuatunya baik. Tuhan berikan cuaca yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik yang mendukung Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami ingin terima berkat Tuhan dari saudara yang percaya, arahkan hati kita percaya dengan iman setiap perkataan berkat ini terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan Allah memberkati engkau, memampukan setiap engkau menjadi berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang menjadikan engkau terang dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan Allah menjadi kota benteng perlindunganmu yang teguh, yang akan senantiasa menjaga keluar masukmu, menjaga hidupmu, bahkan seluruh keturunanmu dipelihara oleh Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah kasih sayang serta keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta hikmat, pimpinan, dan damai sejahtera dari Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupanmu mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.